Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9:30, 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number 1, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan. Ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan. Dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu. Memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam. Mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon. Pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion. Orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amen.